Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal. Saya berasal dari Prodi Manajemen Pajak. Di sini, saya akan menjelaskan tentang materi, bentuk dasar, dan proses komunikasi perpajakan. Nah, secara umum, bentuk dasar dari komunikasi perpajakan itu terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Lalu, komunikasi verbal itu apa ya? Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi ini memiliki karakteristik yang eksplisit dan terstruktur, sehingga pesan dapat tersampaikan dengan lebih jelas dan mudah dipahami. Komunikasi ini digunakan dalam berbagai situasi, baik formal maupun informal. Salah satu keunggulan utama komunikasi verbal adalah adanya umpan balik langsung antar lawan bicara, di mana hal ini akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman. Beberapa contoh komunikasi verbal seperti percakapan langsung, pidato, diskusi, penulisan dokumen, serta komunikasi melalui media sosial. Nah, teman-teman, bentuk dasar komunikasi yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal sendiri adalah bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, melainkan mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak mata, intonasi suara, serta bahasa isyarat. Komunikasi ini sering berfungsi sebagai pelengkap komunikasi verbal untuk memperjelas atau menambah makna dalam suatu interaksi. Karena sifatnya spontan, komunikasi nonverbal seringkali dianggap lebih jujur dalam mengekspresikan emosi atau maksud dari seseorang. Beberapa contoh komunikasi verbal meliputi senyuman sebagai tanda keramahan, anggukan kepala sebagai tanda persetujuan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alasan mengapa komunikasi verbal lebih efektif dibandingkan komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi verbal lebih jelas dan terstruktur, sehingga informasi yang disampaikan lebih mudah dipahami. Yang kedua, komunikasi verbal dapat meminimalkan kesalahpahaman, di mana dengan kata-kata, maksud dan tujuan komunikasi bisa dijelaskan secara rinci. Yang ketiga, mendapatkan umpan balik langsung saat berkomunikasi. Dan yang keempat, komunikasi verbal lebih efektif dalam menyampaikan informasi yang kompleks dibandingkan komunikasi nonverbal. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu proses komunikasi perpajakan. Dalam proses komunikasi perpajakan itu sendiri, terdapat 7 tahapan dalam melakukan proses komunikasi perpajakan. Yang pertama yaitu ada pengirim atau komunikator. Dalam komunikasi perpajakan, pengirim pesan adalah otoritas pajak seperti Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas menyampaikan informasi, kebijakan, dan peraturan perpajakan kepada wajib pajak. Yang kedua yaitu pesan. Pesan dalam komunikasi perpajakan berisi berbagai informasi penting seperti regulasi perpajakan, prosedur pelaporan, kewajiban pembayaran pajak, serta hak dan manfaat yang didapatkan oleh wajib pajak. Nah, yang ketiga, media atau saluran. Penyampaian informasi perpajakan dilakukan melalui berbagai media, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti seminar, aplikasi perpajakan, media sosial, serta situs web resmi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Yang keempat yaitu penerima atau komunikan. Penerima pesan dalam komunikasi perpajakan adalah wajib pajak, baik itu individu atau badan usaha yang bertanggung jawab untuk memahami, menindaklanjuti, dan memahami aturan perpajakan yang berlaku. Yang kelima, ada umpan balik. Umpan balik dalam komunikasi perpajakan adalah respon dari wajib pajak terhadap informasi yang diterima. Bentuk umpan balik ini dapat berupa pertanyaan, klarifikasi, pelaporan pajak yang sesuai, atau kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Yang keenam, ada konteks. Efektivitas komunikasi perpajakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan perpajakan yang berlaku, tingkat literasi masyarakat dalam memahami pajak, serta perkembangan teknologi dalam sistem perpajakan itu sendiri. Yang ketujuh, adanya hambatan dan gangguan. Dalam proses komunikasi perpajakan, beberapa hambatan yang sering terjadi meliputi yang pertama, kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap istilah dalam perpajakan. Yang kedua, informasi yang kurang tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Yang ketiga,
perubahan regulasi yang tidak segera dipahami oleh wajib pajak, dan yang terakhir, kendala teknis seperti kesalahan sistem saat pelaporan pajak online. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.